Waalaikumsalam Mbak, mari silakan masuk. Oh, silakan duduk Mbak. Baik Bu, terima kasih. Oh iya, apakah posisi duduknya sudah nyaman? Kalau belum nyaman, atur posisi duduk senyaman mungkin ya Mbak. Atau mungkin di sini kondisi suhu ruangannya kurang dingin atau kurang pas, Mbak bisa ngomong ke Ibu, nanti akan Ibu atur suhunya. Gimana Mbak? Saya atur posisi saya dulu. Oh iya. Nah, sudah nyaman. Sudah. Gak usah sungkan sama Ibu. Kalau belum merasa nyaman, bilang aja ke Ibu. Sudah kok, sudah nyaman. Terus kondisi suhu di ruangan ini juga sudah pas Bu, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, sudah seimbang sih Bu menurut saya. Dan kondisi ruangannya juga sudah nyaman, suasananya di tempat ini, di ruangan ini juga kondusif Bu. Oke. Kalau boleh tahu Mbak dengan Mbak siapa ya Ibu bicara ini? Nama saya Jenny Bu. Oh, Mbak Jenny. Kalau boleh tahu Mbak Jenny itu bagaimana sekarang kabarnya hari ini? Kabar saya sejauh ini alhamdulillah Bu baik, syukurlah kalau begitu. Ngomong-ngomong kesibukannya apa ya Mbak Jenny saat ini kesibukannya? Kesibukan saya ya ini Bu, belajar di rumah, kuliah di rumah. Karena kan lagi pandemi COVID, jadi kegiatan perkuliahan kan dialihkan di rumah masing-masing Bu. Jadi perkuliahannya itu online. Dan keluar itu hanya ada hal yang penting saja Bu, kayak ada yang hal urgent saja sih kalau keluar. Kalau tidak ada hal yang penting ya saya nggak keluar, saya tetap di rumah menjaga kesehatan di rumah juga, seperti itu. Ya benar itu Mbak, yang paling penting itu kita di sini tuh harus tetap sehat, jangan sampai kita tuh sakit. Nanti kalau keluar itu ya kayak Mbak Jenny tadi, hal-hal yang urgent aja. Kalau nggak perlu ya di rumah aja, ngapain keluar, nggak usah mikirin ke mall dulu. Mereka ya masih kayak gini kondisinya. Terus pesan Ibu, kemana-mana tuh Mbak harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara ya ini pakai face shield atau pakai masker. Terus ya selalu cuci tangan dan jangan lupa bawa hand sanitizer kemana-mana ya Mbak ya. Iya Bu, saya tuh kalau misalnya lagi keluar gitu ya Bu, keluar rumah tuh saya tidak lupa kok memakai masker atau face shield, seperti saya bertemu dengan Ibu ini memakai face shield, lalu saya juga selalu membawa hand sanitizer dimanapun saya berada, karena kan ya demi kebaikan kita sendiri ya Bu, kita kayak perlu banget gitu untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri gitu ya Bu, kita tidak boleh abai gitu sama kesehatan kita gitu ya Bu ya. Iya benar Mbak. Oh iya Mbak Jenny di sini tuh pasti ingin ada hal yang penting ya yang ingin Mbak Jenny sampaikan ke Ibu, atau ingin cerita gitu ya pasti ke Ibu. Iya Bu, saya di sini tuh ingin melakukan istilahnya kayak apa ya, konsultasi ya Bu ya, atau saya ingin cerita-cerita sama Ibu, pokoknya ingin sharing mengenai apa yang saya rasakan, apa yang saya alami Bu, begitu. Jadi bukan konsultasi Mbak ya, ini kalau dibilang itu namanya itu proses konseling. Jadi intinya di sini tuh Mbak Jenny itu ingin menceritakan apa sih permasalahan yang terjadi di dalam diri Mbak Jenny, benar begitu? Ya Bu, proses konseling ya Bu namanya. Ya, jadi namanya proses konseling Mbak. Apakah sebelumnya Mbak Jenny pernah melakukan proses konseling? Belum pernah Bu, cuma saya tuh pernah mendengar Bu, apa konseling itu saya pernah dengar ya, kayak di sekolah-sekolah itu kan ada guru BK itu ya Bu, kan guru bimbingan dan konseling. Nah itu saja saya tahunya kayak konselingnya itu, tapi kalau untuk apa yang tadi Ibu bilang proses konseling saya belum pernah melakukan dan ya belum pernah merasakan mengikutinya Bu gitu. Oke, baik, kalau gitu akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya mengenai apa sih proses konseling itu. Jadi proses konseling itu merupakan upaya bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konselornya. Jadi di sini tuh tugasnya konselor itu sebagai fasilitator atau yang mengarahkan ke konseling terkait permasalahan apa sih yang terjadi di dalam diri konseling itu, dan nanti kemudian itu si konseling bisa menemukan titik temu atau menemukan solusi dari permasalahan konseling. Nah di sini Ibu sebagai konselor dan Mbak Jenny itu sebagai konselornya. Nah apa sih Bu tugasnya konseling? Konseling di sini tuh tugasnya menceritakan permasalahan apa aja yang terjadi di dalam diri Mbak Jenny tanpa istilahnya
nggak semuanya tuh diceritakan tanpa ada yang dirahasiakan sama sekali seperti itu. Jadi diharapkan di sini nanti itu Mbak Jenny itu aktif dalam mengungkapkan pendapat terkait permasalahan Mbak Jenny, aktif dalam mengutarakan apa aja yang permasalahan apa aja yang terjadi dalam diri Mbak Jenny. Nah, Mbak Jenny di sini kan pastinya ingin segera selesaikan permasalahannya. Jadi, nah itu gunanya di sini konseling itu aktif dalam menceritakan permasalahan yang terjadi seperti itu. Mbak, apa sudah paham? Sudah paham Bu. Ya, baik seperti itu. Nah, di dalam proses konseling itu ada durasinya Mbak. Jadi durasi konseling itu sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, Ibu tawarkan kepada Mbak Jenny mau 30 menit atau 45 menit proses konselingnya? Saya rasa 30 menit saja sudah cukup. 30 menit ya. Nah, di dalam proses konseling itu ya ada beberapa pertemuan. Nah, nanti pertemuan berikutnya ini tuh bisa kita atur terkait nanti permasalahan, misalnya Mbak Jenny di pertemuan pertama ini masanya belum selesai, nanti diadakan pertemuan berikutnya seperti itu. Akan Ibu lanjutkan lagi ya Mbak. Nah, di dalam proses konseling ini tuh ada yang namanya asas-asas konseling. Asas-asasnya tuh diantaranya ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, asas keterbukaan di sini tuh jadi di dalam diri konseling itu harus terbuka, nggak boleh menutup-nutupi permasalahan apa yang terjadi dalam diri konseling. Jadi konseling itu terbuka. Terus asas kerahasiaan itu di sini tuh konseling itu nggak boleh merahasiakan apa yang ada di dalam diri, permasalahan yang ada di dalam diri konseling itu nggak boleh dirahasiakan. Nah, kan di sini kan Mbak Jenny ingin menyelesaikan, jadi butuh bantuan dari seorang konselor kan pastinya. Jadi di dalam konseling itu nggak boleh rahasia gitu. Dan permasalahan Mbak Jenny itu nggak akan dibocorkan ke siapapun, yang hanya mengetahui Mbak Jenny sama Ibu. Soalnya asas kerahasiaan itu sangat penting, yang harus dijunjung tinggi lah di dalam proses konseling. Makanya biar ya nggak bocor itu di permasalahan konselingnya. Nah, untuk asas kesukarelaan, Mbak Jenny di sini menemui Ibu kan pasti tidak ada unsur keterpaksaan kan dari pihak manapun. Jadi ini emang murni dari diri Mbak Jenny bertekad untuk menemui Ibu tuh ingin menyelesaikan masalahnya. Ya Bu, gitu Seperti itu. Bagaimana Mbak? Ya, jadi setelah Ibu jelaskan tadi mengenai asas-asas itu, di sini tuh saya nggak terpaksa kok Bu, ini kemauan saya sendiri. Lalu saya juga ini ya Bu, istilahnya selalu terbuka ya Bu ya, mengutarakan apa yang menjadi permasalahan saya seperti itu. Lalu ini Bu yang menjadi saya tuh masih merasa ragu ya, kerahasiaan ini Bu. Takutnya nanti Ibu bocorkan ke orang lain atau ke murid-murid lain, itu saya masih ragu Bu. Tenang Mbak Jenny, jadi di dalam proses konseling ini tuh seorang konselor tuh kayak sudah ada kode etiknya gitu loh, harus menjunjung tinggi semua asas-asas yang ada dalam konseling. Jadi kalau konselornya di sini nggak memenuhi kode etik tersebut, konselor akan mendapatkan sanksi Mbak. Ya mana mungkin seorang konselor itu keluar cerita kemanapun permasalahan yang ada di dalam diri konselor, kayak nggak mungkin. Jadi makanya ini gunanya asas kerahasiaan ini tuh menjamin kerahasiaan dari permasalahan si konselingnya itu, jadi nggak akan bocor, tenang aja, nggak akan bocor, dijamin 100%. Masalahnya Mbak Jenny itu nggak akan Ibu bocorkan kemana-mana, yang tahu ya hanya Ibu dan Mbak Jenny aja, orang lain nggak akan tahu. Soalnya kalau Ibu membocorkan berarti Ibu sudah melanggar kode etik sebagai konselor kan, seperti itu. Jadi aman ya Bu ya? Aman, dijamin. Bagaimana Mbak Jenny masih merasa ragu atau gimana nih? Kalau Mbak Jenny-nya sendiri masih ragu ya proses konseling nggak bisa berjalan Mbak. Gimana? Atau ditutup sampai sini dulu aja? Setelah Ibu jelaskan tadi, sudah merasa lega, sudah merasa istilahnya kayak nggak khawatir lagi kalau misalnya permasalahan saya ini tidak akan bocor kok ke orang lain gitu. Dan masa Bu saya kesini ingin mengakhiri begitu saja kan, saya ingin ini Bu, proses konseling ini berjalan lancar, saya juga menemukan solusi dari permasalahan saya ingin lanjut Bu. Iyalah, pastinya di sini Mbak Jenny kesini kan pasti ingin menemukan solusi ya Bu.
Nah, diharapkan di sini Mbak Jenny tuh aktif, kayak yang tadi Ibu bilang, Mbak Jenny tuh harus aktif dalam mengutarakan pendapatnya Mbak Jenny. Apa sih yang menjadi permasalahan Mbak Jenny itu ceritakan semuanya sampai sedetail mungkin, jangan ada yang ditutup-tutupi. Misalnya kalau dari diri Mbak Jenny sendiri nggak mau terbuka, ya proses konselingnya ya nggak akan berjalan lancar. Jadi ya itu, Mbak Jenny harus aktif ya di sini. Itu Ya saya ingin melanjutkan. oke, berarti sudah bersedia ya untuk lanjutkan ya. Oke, di sini boleh Mbak Jenny menceritakan apa permasalahan yang sedang dialami Mbak Jenny, silakan. Jadi begini Bu, saya tuh merasa bosan belajar Bu. Pagi kan sudah kuliah, jadi mulai pagi sampai sore terkadang itu kuliah kan Bu. Ya penuh, jadwalnya tuh penuh dengan kuliah. Lalu belum lagi kalau keponakan saya Bu, biasanya tuh kayak minta diajarin saya tuh kayak istilahnya kayak minta untuk apa, saya tuh di ini loh Bu, kayak di apa istilahnya, kayak saya Dimintai ya dimintai tolong ya, buat ngerjain PR. nah dimintai tolong untuk mengerjakan tugasnya keponakan saya itu Bu, yang bantu itu saya kayak apa, kayak semacam guru privatnya Ya. gitu loh Bu. Nah saya kan dari pagi sampai sore itu udah kuliah, terus banyak tugas kan Bu yang pastinya, terus bosen kan Bu, masa iya belajar terus. Belum lagi kalau kan berkutat dengan keponakan saya juga, pastinya kan saya juga buka-buka Bu, kayak saya kan pasti lupa Bu, kayak buka-buka mata pelajarannya kan saya harus belajar juga, harus baca-baca. Nah kalau saya nggak baca kan kayak nggak bisa Bu. Jadi itu udah bingung sama bosen sama urusan saya yang kuliah itu, belum lagi keponakan saya yang minta diajari. Terus kan ya saya ngerasa kayak masa hari-hari saya ini penuh dengan belajar sih, kan ya saya bosan Bu, masa saya nggak senang-senang kayak gitu loh Bu. Kan tuh kayak bagaimana ya, masa iya hari-hari saya ini penuh dengan kebosanan belajar gitu loh Bu. Kuliah iya, terus kerjain tugas iya, bantu keponakan juga. Gak belajar terus gitu loh Bu, saya kan ya capek Bu, ntar kalau saya sakit gimana? Jadi di sini tuh boleh kurang ya Mbak Jenny itu kan merasa bosan dengan aktivitas yang itu aja, bukan? Kayak Mbak Jenny tuh bosan belajar, terus bosan ngerjain tugas, ditambah lagi bantu ngerjain PR-nya keponakan Mbak Jenny. Jadi Mbak Jenny tuh kayak aduh aktivitasku kok ini terus sih, nggak ada kayak apa ya, nggak ada santainya gitu kan. Nah ya itu benar seperti itu kan ya. Oke. Aku jadi tuh masa berkutat dengan pelajaran mata kuliah. Bosan lah Bu, saya pun masa kayak gitu terus. Nah kan Mbak Jenny kan bosan nih dengan aktivitas yang itu aja. Kira-kira hal apa sih yang dapat kamu lakukan itu agar kamu tuh nggak merasa bosan? Gimana? Ya mungkin saya tuh kalau nggak bosan ya kayak istilahnya mengurangi kebosanan saya ini Bu, saya main HP, ngegame, atau traveling sosmed gitu Bu, terus dengerin lagu gitu ya itu Bu. Kalau enggak ya nonton film, pokoknya yang istilahnya kayak menghilangkan kebosanan saya dengan itu Bu. Nah kira-kira dengan apa aktivitas Mbak Jenny yang menghilangkan kebosanan Mbak Jenny dengan melakukan hal yang Mbak Jenny sebutkan tadi itu, adakah yang membuat Mbak Jenny itu jadi malas untuk mengerjakan tugas? Oh ya, kalau saya sudah asik dengan kegiatan yang saya sebutkan tadi, terutama kalau nonton film, kadang saya kan juga suka nonton drama Korea. Saya tuh kadang udah males Bu, males belajar. Kan ngapain, orang udah enak-enakan, istilahnya kayak sudah nyaman sama nonton filmnya, terus masa iya belajar. Nah gitu, terus kadang juga gini Bu, saya tuh saking asiknya sama HP Bu, saya kan selalu traveling sosmed ya untuk mengurangi kebosanan saya. Ya itu saya sampai lupa kadang ngapain belajar, enak traveling sosmed lah, lihat
istilahnya kayak hal-hal yang bisa satisfying itu apa ya Bu ya, kayak yang kayak mengunggah Iya, gitu loh Bu, mengunggah semangat saya, kayak yang memuaskan saya gitu loh Bu. Ngapain belajar nomor 2 aja kayak gitu. tapi di sini tuh Mbak Jenny kan ya nggak melupakan kan kewajiban Mbak Jenny sebagai seorang mahasiswa. Iya Bu, ya saya tuh nggak gini loh Bu, saya kan mahasiswa nih. Nah kalau misalnya ini loh yang jadi pemahaman saya, kalau misalnya saya selalu kayak nyaman ya Bu, nyaman dengan kegiatan saya yang sehingga saya tuh melupakan belajar, kan ya nanti impactnya tuh nggak baik gitu loh buat saya. Nah tapi kan saya tuh bosen Bu, masa hari-hari saya dengan belajar. Nah tapi kalau misalnya saya terus berada di fase yang seperti ini kan ya nanti efeknya ke saya gitu loh. Nah itu yang saya bingung Bu, makanya saya kesini gitu. Jadi Mbak Jenny di sini tuh di sisi lain tuh Mbak Jenny merasa bosen belajar, tapi Mbak Jenny tuh juga pingin gitu apa kayak menghilangkan kebosanannya itu dengan cara itu tadi yang kayak Mbak Jenny jelaskan, dengan traveling sosmed, dengan nonton film. Tapi kalau sudah melakukan hal itu Mbak Jenny itu kadang suka lupa waktu, benar begitu ya? Kalau lupa waktu sampai nggak belajar. Oh, ya kan? Jadi apa ya, kebosanannya Mbak Jenny itu dengan menonton kayak gitu tadi itu malah membuat Mbak Jenny menjadi lupa akan kewajiban Mbak Jenny. Saya sudah nyaman Bu. Ya udah ya, saya melakukan ini aja, ngapain belajar kayak gitu loh Bu. Tapi saya juga ingin merubah, makanya saya tuh ingin kayak cerita-cerita ke ibu, mungkin nanti saya bisa menemukan solusinya gitu. Nah, kira-kira dengan Mbak Jenny melakukan kebiasaan Mbak Jenny agar Mbak Jenny tak bosan dengan cara yang Mbak Jenny sebutkan tadi, untuk respon atau tanggapan orang tua dari Mbak Jenny itu seperti apa? Ya, dengan Mbak Jenny main HP, nonton film atau traveling sosmed, itu tanggapan orang tua Mbak Jenny gimana? Ya gini Bu, kadang tuh orang tua saya juga nggak tahu, kadang kan saya juga dari pagi sampai sore, kadang saya kuliah ya, masa kan saya bosan ya, masa berkutat dengan mata kuliah, berkutat dengan laptop, berkutat dengan tugas. Kan saya ingin menghilangkan kebosanan saya. Belum lagi kalau nanti keponakan saya datang ke rumah, itu saya juga mikir-mikir buat bantu ngerjain tugasnya itu. Kan saya bosan, tapi orang tua saya tuh kayak seolah-olah itu saya main HP terus, saya sibuk dengan istilahnya sibuk dengan kesenangan saya gitu. Padahal kan saya juga ingin menghilangkan kesenangan saya, dan saya tuh sering banget kayak ditegur, kan tuh sudah mahasiswa kan ya sudah sewajarnya kamu itu belajar, terus kan kayak mempertahankan, istilahnya kayak membuat nilai IP kamu tuh makin bagus gitu, jangan nanti IP kamu tuh malah menurun gitu loh. Kayak sudah sering kali ditegur seperti itu, tapi ya saya kan namanya udah bosen ya Bu, ya udah ya saya melakukan itu. Kayak saya tuh ya gini Bu, saya tuh di satu sisi saya tuh ingin istilahnya kayak menstabilkan nilai IPK saya supaya saya tidak turun, supaya nilai IPK saya tidak turun. Tapi ya gitu Bu, saya kan bosen Bu sama belajar terus, masa iya dengan sehari-harinya itu belajar lah gitu Bu. Tapi kan kayak dari diri saya sendiri itu masih kayak masih sulit gitu buat belajar karena kebosanan saya itu, karena saya merasa bosan itu. Jadi ya udah, kayak teguran orang tua saya tuh sudah lantar, kalau capek kan diem-diem sendiri kayak gitu loh Bu. Jadi di sini Mbak Jenny tuh sebenarnya ya sudah sadar kalau Mbak Jenny tuh kalau kayak gini terus tuh ya akan merugikan diri Mbak Jenny. Itu Mbak Jenny sudah benar, sudah sadar. Nah, ini mungkin Mbak Jenny kayak bingung gitu loh, mau gimana menghilangkan kebosanannya tuh susah gitu, menghilangkan yang tadi yang traveling sosmed gitu. Soalnya kan di sini Mbak Jenny tuh ya sumpah dengan Bu, kan ya benar kan Mbak Jenny, tugas dengan kuliah terus apalagi dimintai bantuan keponakannya, jadi menghibur dirinya itu dengan cara itu tadi. Nah cuman Mbak Jenny bingung mau biar nggak kayak gini terus, biar nggak terjebak di
apa biar nggak terjerumus ke itu tadi yang merugikan diri Mbak Jenny, itu Mbak Jenny bingung mau mulai dari mana seperti itu kan? Iya Bu, nah, saya itu harus bagaimana Bu gitu. Nah, kira-kira dari diri Mbak Jenny sendiri itu apa sih hal apa yang akan Mbak Jenny lakukan biar Mbak Jenny itu nggak terus-menerus melakukan kegiatan Mbak Jenny yang kayak gitu yang dapat merugikan diri Mbak Jenny itu? Kira-kira dari Mbak Jenny pendapatnya seperti apa? Ya pendapat saya, ya saya rajin belajar ya Bu, ya rajin belajar. Terus apa ini namanya? Tapi ya itu loh Bu yang susah Bu, rajin belajar. Ya kalau saya sendiri aja bosan sama belajar. Apa Mbak Jenny pernah membuat jadwal gitu, jadwal belajar gitu, mengatur jadwal gitu, pernah nggak Mbak Jenny lakukan hal itu? Ya mengatur jadwal sih iya Bu, tapi kan kalau misalnya saya sudah kelewatan Bu, istilahnya kayak sudah kelewatan dan sudah nyaman sama apa yang saya lakukan seperti traveling sosmed, seperti menonton film, seperti ya itu yang menonton drama juga itu saya kan ya lebih milih itu Bu daripada belajar. Nah saya tuh juga pernah mengatur jadwal itu, tapi kalaupun misalnya saya ingin berubah ya saya akan konsisten Bu untuk mengatur jadwal itu ya itu Bu. Jadi sebenarnya Mbak Jenny itu sudah kan ya membuat jadwal Ya tapi susah gitu menerapkannya loh, gitu ya. Apa sih kira-kira Mbak Jenny itu biar nggak kayak gitu tuh Mbak Jenny butuh apa sih? Butuh semangat Bu, Semangat dari diri saya, semangat dari orang-orang terdekat saya, semangat dari orang tua, keluarga itu juga penting sih Bu, supaya mereka tuh kayak istilahnya sebagai pengingat gitu loh Bu, supaya saya tuh konsisten untuk belajar ya, istilahnya kayak melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa yang ya saya perlu untuk mengeksplor kemampuan saya dengan belajar gitu Bu. Ya, itu Bu ya Mbak Jenny lebih tepatnya itu kayak butuh motivasi gitu ya, kan? motivasi Bu, Butuh motivasi dari orang-orang terdekat Mbak Jenny itu biar Mbak Jenny itu nggak stuck di posisi yang Mbak Jenny lakukan saat ini ya Bu, yang terus menerus traveling sosmed yang dengan mengisi kebosanan Mbak Jenny dengan hal-hal yang Mbak Jenny lakukan tadi itu, ya itu tadi Mbak Jenny itu kayak sebenarnya Mbak Jenny itu sudah apa ya, sadar kan kalau hal ini kalau terus menerus aku lakukan itu pasti berdampak buruk gitu. Cuma Mbak Jenny itu bingung implementasinya gitu. jadi ya motivasi ya, iya Bu, motivasi dari saya sendiri, motivasi dari orang lain, dari keluarga itu yang membangkitkan semangat saya untuk belajar Bu. Kayak gitu pernah Bu kayak merenung gitu. Kalau misalnya saya kayak yang Ibu bilang tadi terjebak dalam posisi yang seperti ini ya saya nggak akan maju kan Bu ya. Dan saya tuh nggak mau Bu kayak istilahnya nggak mau mengecewakan orang tua saya tuh ingin prestasi saya tuh kedepannya itu semakin membaik bukan malah menurun gitu Bu, karena saya dulu itu juga pernah Bu waktu SMP tuh pernah ranking 1. Nah akibat saya yang istilahnya kayak selalu nyaman dengan apa yang saya lakukan seperti traveling sosmed, seperti menonton film, nah itu yang membuat prestasi saya menurun Bu. Itu suatu ketika itu pernah Bu seperti itu, sampai yang dari awalnya ranking 1 itu pernah sampai turun menjadi ranking 5. Nah itu Bu, dari situ kayak gimana sih orang udah ranking 1 kok turun. Nah gitu Bu, satu sisi itu. Dan sekarang saya tuh juga kayak merenung gitu, iya ya dulu aku udah pernah turun prestasiku, masa iya di kuliah ini saya juga tidak bisa konsisten mempertahankan IPK saya yang istilahnya kayak yang tinggi, masa iya kayak turun gitu kan, ntar kecewain orang tua saya, bukan kan orang tua saya juga membiayai kuliah saya juga besar gitu kan, ya masa sih saya mengecewakan mereka gitu, saya ingin membuat bangga mereka. Nah tapi kalau saya sendiri tidak ada effort, tidak ada usaha untuk berubah ya kayaknya ya saya tidak akan bisa ya Bu ya. Iya benar. Jadi di sini tuh Mbak Jenny tuh memiliki tekad dan niat yang kuat. Ayo aku gak boleh malas gitu. Jadi dalam diri Mbak Jenny itu menanamkan sifat seperti itu.
jangan malas. Soalnya kan aku kuliah ini loh bayar mahal kan, nggak mau lah masa aku malas-malasan terus kuliahnya, masa aku masih tetap di zona nyamanku yang kayak gini, terus prestasi kan pastinya menurun kalau aku kayak gini terus. Jadi ya harus menanam ya mbak Jenny, kayak menanamkan gitu, konsisten konsisten gitu ya. konsisten. Kalau mbak Jenny malas-malasan tuh kayak dalam dirinya mbak Jenny, dalam hatinya mbak Jenny tuh kayak ada yang bisikin gitu loh, kayak iya tuh bisikan setan. Kalau misalnya ada bisikan gitu mbak Jenny, ayo gak boleh dilawan Jadi itu motivasinya tuh yang terpenting itu berarti berawal dari diri saya sendiri gitu ya Bu. Berawal dari diri saya, terus pendukungnya itu dari orang tua, orang lain atau orang-orang terdekat saya gitu ya Bu. Jadi saya tuh menanamkan terus menanamkan kalau saya nggak boleh malas-malasan gitu. Jadi harus ada tekad gitu ya dalam diri saya. Kayak apa Bu namanya Bu? Membuat pikiran saya tuh agar maju ke depan gitu Bu. Ya seperti itu Kak. Harus Kak Mbak Jenny itu memiliki positive vibes gitu. Jadi di dalam pikiran Mbak Jenny menanamkan positive vibes itu tadi. Kalau Mbak Jenny ada kalanya Mbak Jenny merasa Mbak Jenny itu ingin kembali ke itu tadi, ke zona nyamannya Mbak Jenny yang nggak mau belajar tadi, ya itu tekadnya Mbak Jenny itu kayak kuat gitu, melawan. Kalau ada bisikan gitu tuh Mbak Jenny gak menghiraukan, tetap belajar gitu, biar cita-cita Mbak Jenny itu ya tercapai. Terus nantinya kan pasti Mbak Jenny ini kan ingin kuliah itu tepat waktu kan ya, lulusnya kan pasti ingin tepat waktu, biar ya cepet jadi sarjana juga kan, biar nggak, kalau Mbak Jenny-nya malas-malasan kan nanti jadi mau jadi mahasiswa itu abadi kan ya nggak mau kan ya. Jadi ya itu tadi, Mbak Jenny menanamkan positive vibes. Kalau misalnya Mbak Jenny merasa bosen, ya ada kalanya Mbak Jenny boleh lah melakukan hal yang Mbak Jenny lakukan tadi, tapi ya jangan sampai kebablasan. Soalnya kalau sudah kebablasan ya itu tadi Mbak, impactnya itu akan pengaruhi Mbak Jenny ke depannya. Itu Mbak Jenny akan mundur, nggak maju. Mbak Jenny nggak maju ke depan, Mbak Jenny malah akan berdampak buruk bagi prestasinya Mbak Jenny juga kan. Jadi seperti itu. Tadi kan Mbak Jenny bilang dulu Mbak Jenny ranking 1, terus tiba-tiba jadi turun, itu kan soalnya Mbak Jenny itu kebablasan. Sudah kebablasan. Nah diharapkan Mbak Jenny jangan mengulangi hal itu lagi. Kalau Mbak Jenny seperti itu ya nggak akan, prosesnya lama, Mbak Jenny nggak akan bergerak ke depan lagi seperti itu. Ya Bu, jadi sebenarnya kayak merangsang ya Bu, menstimulus pikiran saya dan menanamkan dalam diri saya bahwa saya tuh selalu istilahnya kayak berpikiran positif. Kalau saya tuh mampu kok, saya mampu mempertahankan atau saya mampu meningkatkan nilai IPK saya seperti itu ya Bu. Jadi dalam diri saya tuh harus ada kekonsistenan ya, didukung dengan support system dari orang-orang terdekat saya seperti itu ya itu Bu. Ya saya bisa mungkin menanamkan supaya saya tidak terjebak dalam permasalahan ini gitu. Benar. Pokoknya yang sudah Mbak Jenny kata-kata itu sudah benar semua. Mbak Jenny sudah memiliki rencana ke depannya, biar nanti Mbak Jenny itu nggak akan mengulangi hal seperti ini tadi, yaitu dengan pelan-pelan mulai belajar, nggak stuck di zona nyaman Mbak Jenny tadi. Mbak Jenny sudah ingin kan ya pastinya nggak terus-menerus di permasalahan yang kayak gini ya Bu. Soalnya kan nanti ya berdampak buruk kan ya Bu. Saya ya ingin Bu, masa saya terus istilahnya kayak berada di zona nyaman. Saya tuh berpikiran ke future gitu ya. Benar, itu benar sekali. Terus ya saya perlu konsisten untuk mengubah perilaku saya yang awalnya itu malas belajar, itu saya
saking sekuat mungkin, dan saya tuh bertekad bahwa saya mampu kok meningkatkan nilai saya gitu, supaya saya tidak mundur lagi gitu, supaya prestasi saya tidak menurun. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dengan prestasi yang saya miliki pastinya, dan saya konsisten dengan jadwal yang sudah saya susun, istilahnya kayak jadwal yang sudah saya rencanakan mengenai apa ini namanya, mengenai apa istilahnya kayak keinginan saya gitu ya Bu. Istilahnya kayak konsisten melakukan apa yang saya inginkan gitu, jadi tidak mundur ke belakang tetapi maju ke depan gitu Bu. Pokoknya harus ada tekad dan niat yang kuat dari diri Mbak Jenny ya Bu. Apakah ada hal yang ingin dibicarakan lagi Mbak? Sudah Bu, saya sudah merasa merasa ini kok Bu, istilahnya kayak terilhami dengan jadi Mbak Jenny ibu tadi. Jadi Mbak Jenny sudah perasaannya sudah lega ya gitu Bu. Dalam diri saya perlu menanamkan tekad bahwa saya bisa kok. Soalnya segala sesuatu kalau ada tekad dan niat yang kuat dan dibantu oleh dorongan dari hati itu pasti akan terlaksana kok Mbak. Ibu yakin Mbak Jenny bisa. Semoga saya bisa ya Bu. Bisa kalau Mbak Jenny konsisten. Pokoknya tetap konsisten, dan Mbak Jenny enggak, kalau misalnya ada di fase itu didorong. Kalau misalnya masih belum dalam diri Mbak Jenny masih perlu dorongan apa yang kuat, ya Mbak Jenny bisa minta tolong tadi dengan orang-orang terdekat Mbak Jenny sebagai remindernya Mbak Jenny, biar Mbak Jenny nggak malas lagi dalam belum meyakinkan diri saya bahwa saya bisa kok, saya mampu untuk melakukan itu semua, saya mampu konsisten dalam mempertahankan apa nilai saya gitu ya Bu. Terus ya didukung dari orang-orang terdekat saya yang istilahnya kayak menjadi pengarah saya gitu ya Bu, supaya saya tidak kebablasan. Ya kalaupun bosen ya boleh melakukan seperti yang Ibu katakan tadi Bu, melakukan, tapi asalkan tidak kelewatan dan istilahnya kayak tidak lupa sama belajar gitu ya Bu ya. Tahu waktu gitu. Iya Bu. Ya. Jadi begitu Mbak Jenny. Mbak Jenny sudah berasa sudah mampu kok Mbak Jenny. Setelah mendapat Mbak Jenny yang sudah Mbak Jenny utarakan itu, Mbak Jenny sudah sadar Mbak Jenny sudah mampu untuk melakukan ini semua kan ya. Kalau Mbak Jenny sudah nggak ada yang ingin dibicarakan lagi, apa kita tutup ya? Apa ini proses-prosesnya ya? Kebetulan ini sudah 30 menit ini lebih bahkan. Iya Bu. Bagaimana Mbak Jenny? Ya Bu, saya berterima kasih sekali sama Ibu, sudah istilahnya sudah mengarahkan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya, dan saya di sini juga istilahnya dibimbing sekali loh sama Ibu. Kayak saya tuh sudah sampai saya menyadari kesalahan saya itu. Saya terima kasih Bu ya. Iya sama-sama Mbak Jenny. Nah ini kalau Mbak Jenny-nya nggak aktif ya nggak akan seperti ini, prosesnya nggak akan berjalan aja. Jadi ini tuh juga didukung dari Mbak Jenny-nya sendiri. Mbak Jenny dari tadi, soalnya dari awal hingga akhir proses konseling ini Mbak Jenny yang paling banyak dulu mengutarakan pendapatnya Mbak Jenny agar Mbak Jenny nggak stuck lagi di mana Mbak Jenny itu. Mbak Jenny sudah bagus, sudah benar. Ya Bu, saya merasa lega dengan cerita ke Ibu ini. Dengan melakukan proses konseling bersama Ibu tuh saya merasa oh ya saya mampu kok. Ibu tuh kayak menyadarkan saya gitu loh Bu, bahwa saya tuh perlu untuk istilahnya meningkatkan prestasi saya gitu. Saya berterima kasih sekali. Ya sama-sama Mbak. Yaudah kalau nggak ada yang dibicarakan lagi, kita akhiri ya proses konseling. Kalau misalnya Mbak Jenny ingin ada yang di-sharingkan lagi, boleh ketemu Ibu di pertemuan berikutnya. Kan kalau misalnya ada permasalahan lagi yang sekiranya mengganggu Mbak Jenny lagi, Mbak Jenny boleh kok. Kalau saya cerita-cerita ke Ibu boleh kan ya? Boleh, sangat boleh. Nanti kita atur jadwalnya kok. Ya, jadi terima kasih ya Bu. Ya sama-sama Mbak. Saya juga sangat berterima kasih kepada Mbak Jenny. Terima kasih ya. Itu Ibu akhiri pertemuan kita ini. Semoga bermanfaat buat Mbak Jenny, dan Mbak Jenny nggak mengulangi kebiasaan Mbak Jenny yang malas belajar lagi ya ke depannya.
Ya, bismillah. Udah itu akhiri kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Hati-hati ya Mbak Jenny.